Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1683. 10 detik kemudian. Selamat tinggal. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia dengan tegas berbalik dan melangkah pergi. Tiba-tiba, angin musim gugur mulai. Daun merah jatuh perlahan di seluruh langit, seperti dewi yang menaburkan bunga, seolah mengucapkan selamat tinggal pada Yekyu, menambah suasana perpisahan. Qian Shansue memperhatikan punggung Yekyu, secara bertahap, matanya merah, dan air mata berkedip di matanya. Yekyu berjalan 100 meter jauhnya. Jeda langkahmu. Dia ingin melihat kembali ke Qian Shansue lagi, ketika suara Qian Shansue berdering. Jangan melihat ke belakang. Langkah ke depan. Yekyu, ingatlah untukku bahwa aku akan selalu menunggumu di Shui Weizong. Jika kamu tidak datang selama 1 tahun, aku akan menunggumu selama 1 tahun. Jika kamu tidak datang selama 3 tahun, aku akan menunggumu selama 3 tahun dan kamu tidak akan datang selama 10 tahun, aku akan menunggumu selama 10 tahun. Ketika Yekyu mendengar ini, hatinya bergetar, dan sudut matanya basah. Xiao Sui, aku pasti akan datang lagi. Yekyu mengeraskan hatinya dan pergi dengan cepat. Menunggu sosok Yekyu menghilang sepenuhnya, Qian Shansue tidak bisa menahannya lagi, dan melemparkan dirinya ke pelukan Qiu Shanange dan melolong keras. Qiu Shanange juga terinfeksi olehnya. Melihat ke arah hilangnya Yekyu, 2 garis air mata bening keluar dari pipinya, dan dia diam-diam berkata, Yekyu, aku juga akan menunggumu di Shui Weizong. Kamu harus hidup. Setelah 1 jam, Yekyu tiba di Bandara Internasional Dadong. Persiapan naik pesawat. Tiba-tiba, telepon berdering. Gigit-gigit. Yekyu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menekan tombol jawab dan berkata, halo, ini Yekyu. Yekyu Oppa, ini Su Changjin. Suara Su Changjin terdengar di telepon. Yekyu terkejut, Jang Jin, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku? Su Changjin berkata, Yekyu dan Oppa, bisakah aku menyusahkanmu untuk datang ke Korea? Sesuatu terjadi pada rumahku, aku ingin meminta bantuanmu. Apa yang terjadi dengan rumahmu? Yekyu bertanya. Su Changjin terisak, kakekku sekarat. Bab 1684. Yekyu terkejut. Kakek Su Changjin adalah Su Yuanzheng, ketua grup Tianxing, dan tokoh terkemuka di komunitas bisnis Korea. Apakah Anda sekarat? Kakekmu sakit? Yekyu bertanya. Ya. Su Changjin bersenandung pelan. Penyakit apa yang dia derita? Yekyu bertanya lagi. Su Changjin menjawab, penyakit yang sangat aneh. Ayah saya telah mencari banyak dokter terkenal, dan tidak satu pun dari mereka dapat melihat penyebab penyakit kakek. Li Zhengxi dan Li Minghan juga membantu kakek melihat mereka, dan mereka tidak melihat apa-apa. Mereka berkata untuk memikirkan cara. Yekyu Oppa, aku benar-benar tidak bisa menahannya, jadi aku memanggilmu, tolong. Aku mengerti. Yekyu tidak menunggu Su Changjin selesai berbicara, dan berkata, aku akan segera datang ke Dahan. Benarkah? Su Changjin tidak menyangka Yekyu akan berjanji begitu cepat, dan berkata dengan terkejut, Yekyu dan Ouba, Anda mengirimi saya nomor ID Anda, dan saya akan segera memesankan tiket untuk Anda. Yekyu berkata, jangan repot-repot. Saya kebetulan berada di bandara, jadi saya hanya perlu mengubah visa saya. Su Changjin berkata, Yekyu Oppa,
kalau begitu aku akan menjemputmu di Bandara Seoul. Bagus. Ye Kyu menutup telepon dan segera mengganti tandanya. Ada dua alasan mengapa dia menyetujui kunjungan Su Changjin ke kakeknya. Yang pertama adalah dia tidak ingin Su Changjin kehilangan kerabatnya, dan yang kedua adalah dia ingin pergi ke Dahan untuk mendapatkan perunggu sage surgawi kembali. Jalan. Belum lama ini dalam perselisihan medis Tiongkok-Korea, Su Yuanzheng memberitahu Ye Kyu melalui Suling Air bahwa selama dia tinggal bersama Santo Medis Korea Li Zhengxi, Su Yuanzheng akan memberikan pria perunggu Tiansheng yang telah dia kumpulkan kepada Ye Kyu. Ye Kyu setuju dengan masalah ini. Manusia perunggu sage surgawi adalah harta nasional dan objek suci di mata semua praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok. Jika manusia perunggu sage surgawi dapat dibawa kembali ke Tiongkok, itu pasti masalah pahala yang sangat besar. Butuh waktu setengah jam untuk naik ke pesawat, dan Ye Kyu duduk di ruang tunggu menunggu. Dududu. Telepon berdering lagi. Ye Kyu mengambilnya dan melihat bahwa ID penelepon adalah Dewa Militer. Garis terhubung. Sebelum Ye Kyu dapat berbicara, suara Dewa Militer datang. Ye Kyu, Su Yuanzheng, Ketua Grup Tianxing Korea, sakit kritis. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi Korea untuk merawat Su Yuanzheng. Ye Kyu berkata, Kepala, saya baru saja mengganti tiket dan akan segera pergi ke Korea. Begitu cepat? Dewa Militer terkejut, apakah kamu belum mengetahuinya? Bab 1685. Ya, Su Changjin memanggilku, dan omong-omong, aku akan membawa manusia perunggu sage surgawi. Kata Ye Kyu. Dewa Militer mengaku, lakukan yang terbaik untuk masalah ini. Akan lebih baik jika Su Yuanzheng dapat disembuhkan. Bagaimanapun, dia berjanji untuk berinvestasi di negara kita. Ini sukses. Ini bisa memecahkan masalah ketenaga kerjaan banyak orang dan menciptakan banyak penerimaan pajak bagi negara kita. Ini adalah hal yang menguntungkan negara dan rakyat. Ye Kyu berkata, jangan khawatir, Ketua, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, Ye Kyu, apakah Cao Yuan menghubungimu baru-baru ini? Dewa Perang tiba-tiba bertanya. Tidak. Ye Kyu bertanya tanpa sadar, ada apa? Dewa Militer berkata, di Aula Raja Dunia Bawah, Cao Yuan baru-baru ini memobilisasi banyak murid Longmen. Adapun apa yang ingin dia lakukan, untuk sementara tidak diketahui. Kurasa, aku khawatir Cao Yuan ingin membunuh sekte bertuah. Ye Kyu terkejut. 9.000 tahun akan membunuh sekte bertuah, mengapa dia tidak menerima berita apapun? Ini tidak ilmiah. Dia sekarang adalah salah satu dari 4 duta naga Longmen. Masuk akal bahwa dia seharusnya sudah mengetahui hal sebesar itu sejak lama. Adapun jumlah kematian Cao Yuan di sekte bertuah, ini tidak mengejutkan. Wanita tercinta Cao Yuan meninggal di tangan sekte Dewa Penyihir. Cao Yuan menjadi Kasim sebagai hadiah dari sekte Dewa Penyihir. Tujuan Cao Yuan mendirikan Longmen adalah untuk menghancurkan sekte Dewa Penyihir dan membalaskan dendamnya. Hanya saja Ye Kyu tidak menyangka bahwa Cao Yuan akan mulai tiba-tiba. Ye Kyu berkata, saya sibuk baru-baru ini. Adapun Longmen, saya tidak peduli tentang itu, dan 9.000 tahun tidak memberitahu saya. Dewa Militer, tolong bantu saya memperhatikan pergerakan Longmen. Dewa Militer segera mengerti apa yang dimaksud Ye Kyu. Apakah kamu khawatir tentang Cao Yuan? Ya. Ye Kyu berkata, sekte Dewa Penyihir adalah tulang yang keras. Jika begitu mudah dikunyah, anak berusia 9.000 tahun itu tidak akan harus menanggung penghinaan selama bertahun-tahun.
Saya khawatir bahwa jika aku dengan gegabah membunuh sekte Dewa Penyihir, sesuatu akan terjadi. Dewa militer tersenyum dan berkata, Ye Qiu, kamu masih belum mengenal Cao Yuan dengan baik. Cao Yuan adalah pria dengan pemikiran yang cermat, pandai merencanakan dan bergerak nanti. Dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak siap. Jika dia benar-benar ingin membunuh sekte bertuah, maka sekte bertuah akan berakhir. Karena Cao Yuan tidak memberitahumu apa yang akan dilakukan gerbang naga, entah itu tidak masalah, atau dia tidak ingin kamu berpartisipasi di dalamnya. Singkatnya, pasti ada niatnya. Jangan khawatir, aku akan selalu memperhatikan pergerakan gerbang naga. Sekte Dewa Penyihir telah dirugikan selama bertahun-tahun, atau jika hancur, jika Cao Yuan dalam bahaya, maka saya akan membantunya. Oke, pergi dan perlakukan Su Yuanzheng dengan tenang, aku mati. Bab 1686. Setelah Dewa Militer selesai berbicara, dia menutup telepon. Ye Qiu berpikir sejenak, lalu menelepon Qilin dan bertanya tentang situasi Longmen. Benar saja, 9.000 tahun akan menghancurkan kultus Dewa Penyihir dalam waktu dekat. Setelah Ye Qiu bertanya tentang itu, dia mengetahui bahwa sekte Dewa Penyihir baru-baru ini mengirim banyak bawahan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah Longmen, dan juga menelan banyak nyawa. Oleh karena itu, 9.000 tahun memutuskan untuk menghancurkan Dewa Penyihir sekte terlebih dahulu. Mengapa anak berusia 9.000 tahun itu tidak memberitahuku tentang ini? Ye Qiu bertanya. Qilin berkata, tingkat atas sekte Dewa Penyihir hampir hancur. Tidak ada master di sekte Dewa Penyihir sekarang, dan ada begitu banyak hal untuk Anda. Jadi saya tidak memberitahu Anda pada usia 9.000 tahun. Ye Qiu, jangan khawatir, ikan kecil dan udang yang ditinggalkan oleh sekte dukun tidak perlu dikhawatirkan. Dalam beberapa hari, sekte Dewa Penyihir akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Dalam pertempuran yang menentukan ini, gerbang naga kita harus menang. Melihat Qilin begitu percaya diri, Ye Qiu menduga bahwa Cao Yuan pasti telah mempertimbangkan semuanya, dan kemudian berkata, jika Anda membutuhkan saya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan pergi ke Korea untuk merawat pasien sekarang. Oke, aku mengerti, hati-hati. Qilin menutup telepon. Setelah itu, Ye Qiu menunggu beberapa saat sebelum menaiki pesawat untuk terbang ke Korea. 2,5 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Seoul. Ketika Ye Qiu keluar dari bandara, dia melihat Su Changjin. Su Changjin mengenakan t-shirt putih, rok pendek bergaris dan kaki putih panjang dengan tindik di kepala, terlihat awet muda dan cantik. Namun, dia terlihat sedikit lebih kuyu dari sebelumnya, mungkin karena dia khawatir dengan kondisi kakeknya. Ye Qiu juga memperhatikan bahwa Su Changjin diikuti oleh 4 pria berpakaian hitam, mereka tidak lemah dan seharusnya menjadi pengawalnya. Setelah pertemuan, keduanya bertukar salam untuk sementara waktu. Ye Qiu dan Ouba, aku benar-benar malu untuk mengundangmu sejauh ini. Aku mengetahui bahwa kamu datang untuk merawat kakek. Ayahku sudah menunggumu di rumah, kata Su Changjin. Belum terlambat, bawa aku menemui ayahmu, kata Ye Qiu. Su Changjin mengangguk, membawa Ye Qiu ke sedan Mercedes-Benz hitam, dan langsung pergi ke rumah Su. Bab 1687. Dalam perjalanan ke rumah Su, Ye Qiu bertanya kepada Su Changjin, ada apa dengan kakekmu? Aku juga tidak terlalu yakin. Su Changjin berkata, saya tiba-tiba menerima telepon dari ayah saya sehari sebelum kemarin, mengatakan bahwa kakek saya sakit parah, jadi saya bergegas kembali. Untuk penyebab penyakit kakek,
saya belum mengetahuinya, jadi saya tidak tahu penyakit apa yang diderita kakek. Ye Qiu bertanya, Zhang Jin, bagaimana kakekmu sakit, tahukah kamu? Su Changjin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa kakek tiba-tiba koma, dan saya tidak tahu tentang yang lain. Ye Qiu berpikir sendiri. Onsetnya tiba-tiba. Penyebabnya tidak diketahui. Kedengarannya aneh. Ye Qiu diam-diam berkata dalam hatinya. Ye Qiu dan Ouba, kamu pandai dalam keterampilan medis, tolong selamatkan kakekku. Su Changjin berkata, selama kamu bisa menyelamatkan kakekku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Ye Qiu menoleh dan melirik Su Changjin, dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ya. Su Changjin mengangguk. Kalau begitu kamu bisa menjadi pacarku, kata Ye Qiu. Tiba-tiba, Su Changjin tersipu. Dia menyukai Ye Qiu di tempat pertama. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia hampir setuju tanpa ragu-ragu, hanya akan menganggukkan kepalanya. Ledakan. Ye Qiu menepuk kepala Su Changjin dengan ringan dengan jarinya, dan berkata, bagaimana menurutmu? Aku bercanda denganmu. Saya seorang dokter, dan merupakan kewajiban saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jangan khawatir, selama ada sedikit kemungkinan, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit kakekmu. Mulut Su Changjin mengerucut, dia bertanya-tanya bagaimana Ye Qiu tidak bercanda dengannya. Tapi sekarang, dengan baik, Su Changjin merasa sedikit tersesat di hatinya. Setelah setengah jam. Bab 1688. Rumah Su ada di sini. Ye Qiu turun dari mobil dan melihat sebuah rumah besar berdiri di depannya. Sederhana dan elegan, megah dan khusyuk. Sangat megah. Ye Qiu berseru dalam hatinya. Itu memang rumah orang terkaya di dunia. Benar-benar membuat iri. Ye Qiu oppa, tolong ikut aku. Su Changjin selesai berbicara dan membawa Ye Qiu ke dalam manor. Ye Qiu merasakan seruan lain di dalam hatinya. Terlalu besar. Manor ini menempati setidaknya puluhan ribu hektar. Ada kolam renang terbuka, halaman rumput, bebatuan, lapangan golf, dan sebidang besar tanaman hijau, menjadikannya mewah dan indah tanpa kehilangan keindahannya. Sepanjang jalan, saya melihat banyak satpam berpatroli. Setelah melihat Su Changjin, penjaga keamanan ini membungkuk dan memberi hormat. Segera, Su Changjin membawa Ye Qiu ke villa bergaya Eropa. Ye Qiu langsung menemukan bahwa lusinan aura kuat sedang menatapnya dalam kegelapan. Penjaga gelap. Ye Qiu pura-pura tidak tahu apa-apa, dengan angkuh mengikuti Su Changjin ke villa. Memasuki pintu, Ye Qiu melihat sepasang pria dan wanita paruh baya duduk di sofa di ruang tamu. Pria itu berusia antara 45 dan 50 tahun, dengan punggung besar, mengenakan setelan mahal dan kacamata berbingkai emas, memberi orang perasaan yang sangat halus. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah yang cantik dan postur yang anggun. Dia mengenakan gaun hitam dengan rambut ditarik tinggi. Dia memiliki riasan halus di wajahnya dan kalung hijau kaisar di lehernya. Suasana anggun. Ye Qiu memperhatikan bahwa alis pria dan wanita paruh baya ini sangat mirip dengan Su Changjin. Dia menebak dalam hatinya bahwa ini adalah orang tua Su Changjin, kan? Betulkah? Dengarkan saja kata-kata Su Changjin kepada pria dan wanita paruh baya. Ayah, Bu, saya telah mengundang Dr. Ye. Tiba-tiba, pria dan wanita paruh baya itu berdiri dan berjalan cepat ke depan Ye Qiu. Ye Qiu hendak menyapa, ketika pria paruh baya itu tersenyum ramah.
Halo, Dr. Ye. Saya ayah Chang Jin, Su Ziming. Terima kasih telah bepergian jauh-jauh ke Dahan untuk melihat ayah saya. Saya sangat berterima kasih. Setelah Su Ziming selesai berbicara, dia membungkuk pada Ye Qiu. Bab 1689. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Tuan Su, terima kasih. Chang Jin dan saya adalah teman baik. Karena teman saya meminta bantuan kepada saya, itu adalah tugas saya. Pada saat ini, wanita cantik parubaya itu berkata sambil tersenyum, Dr. Ye, selamat datang di Dahan. Saya Ibu Jang Geum, Song Huisian. Aku sudah lama mendengar Chang Jin mengatakan bahwa kamu masih sangat muda. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu muda dan sangat tampan. Kamu benar-benar seorang pahlawan. Kejutan muncul di wajah Ye Qiu. Bahasa Cina Song Huisian sangat bagus, tidak hanya dia sangat fasih, tetapi dia juga memiliki aksen yang bulat, yang bahkan lebih standar daripada bahasa Mandarin Ye Qiu. Bibi, bahasa Mandarin Anda adalah standar paling standar dari semua orang yang pernah saya temui. Jika Anda berada di Cina, dengan citra dan temperamen Anda pasti bisa menjadi pembawa berita CCTV. Ye Qiu memuji sepenuh hati. Su Ziming tersenyum dan berkata, Dr. Ye, Anda tidak tahu bahwa Ibu Chang Jin bekerja di Tiongkok selama beberapa waktu sebelum menikahi saya, dan dia ada di stasiun TV. Oh. Ye Qiu sedikit terkejut. Su Changjin menjelaskan, ibuku pernah menjadi pembawa acara stasiun TV Jinling. Karena ibuku sangat menyukai kota Jinling, aku memilih untuk belajar di Universitas Jinling. Ye Qiu tersenyum dan berkata, itu sebabnya saya mengatakan bahasa Mandarin Bibi sangat standar. Su Changjin berkata, kakek saya selalu menyukai budaya tradisional Tiongkok. Kakek berkata bahwa budaya tradisional Tiongkok adalah budaya tertua, paling beradab, dan paling maju di dunia. Oleh karena itu, ketika ayah saya berusia 17 tahun, dia dikirim untuk belajar di Tiongkok oleh kakeknya. Pada saat itulah ayah saya bertemu dengan ibu saya. Ngomong-ngomong, nenekku orang Cina. Omong-omong, ibuku setengah keturunan Cina. Chang Jin, jangan hanya bicara, biarkan Dr. Ye duduk. Su Ziming menyela Su Changjin sambil tersenyum, dan menunjuk ke sofa dan berkata kepada Ye Qiu, tolong, Dr. Ye. Ye Qiu tidak diterima, dan duduk di sofa. Lagu Wisian segera membuat teh untuk Ye Qiu. Tuan Su, Chang Jin dan saya adalah teman baik. Anda bisa memanggil saya dengan nama saja. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda Paman, menurut Anda tidak apa-apa? Tanya Ye Qiu. Su Ziming tidak menyangka Ye Qiu begitu mudah didekati, dan sangat senang, dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk membiarkan sagi medis Tiongkok memanggil saya Paman. Song Huisian memberi Ye Qiu secangkir teh dan berkata, Xiao Ye, silakan minum teh. Terima kasih, Bibi. Ye Qiu mengambil cangkir teh dengan kedua tangan, menyesap, dan membuang senyumnya. Paman Su, saya mendengar Chang Jin mengatakan bahwa Tuan Su sakit parah. Bisakah Anda memberitahu saya secara spesifik? Senyum di wajah Su Ziming menghilang, digantikan oleh wajah sedih, dan menghela nafas. Ayah benar-benar sakit, sayangnya. Sejujurnya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Ye, bagaimana kalau aku mengajakmu menemui ayahmu? Oke. Ye Qiu setuju. Silakan ikuti saya. Setelah Su Ziming selesai berbicara, dia meninggalkan villa bersama Ye Qiu, dan kemudian datang ke villa antik Tiongkok. Bab 1690. Ye Qiu berdiri di luar villa, sebelum masuk, tiba-tiba berhenti.
Ini adalah kediaman ayahku, dan ayahku ada di dalam. Su Ximing menjelaskan kepada Ye Qiu, lalu berjalan ke pintu villa. Ambil 2 langkah. Melihat Ye Qiu tidak mengikuti, Su Ximing berbalik dan bertanya, Xiaoye, ayahku ada di dalam. Ye Qiu sepertinya tidak mendengar kata-kata Su Ximing, menatap villa, tatapan aneh muncul di matanya. Ye Qiu dan Oppa, apa yang kamu lihat? Su Changjin bertanya. Ye Qiu berkata, apakah kamu merasa bahwa suhu di sini lebih rendah dari tempat lain? Su Changjin merasakannya sebentar dan berkata, ini sedikit lebih dingin dari rumah kita. Su Ximing berkata, Xiaoye, kamu tidak tahu bahwa ada kolam ikan di belakang rumah ayahku. Itu seharusnya menjadi penyebab kolam ikan, jadi suhu di sini lebih rendah daripada tempat lain. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya dengan kolam ikan. Lagu Huixian segera bertanya, Xiaoye, menurutmu apa alasan suhu rendah di sini? Ye Qiu berkata, Yin Qi. Yin Qi. Wajah Su Ximing dan Song Huixian berubah ketika mereka mendengar 2 kata ini. Pasangan ini sangat akrab dengan budaya tradisional Tiongkok, sehingga mereka secara alami tahu apa itu Yin Qi. Su Changjin tidak menyadari bahwa ekspresi orang tuanya tidak normal, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Qiu dan Ouba, apa itu Yin Qi? Ye Qiu menjawab, sederhananya, itu adalah hal yang najis. Su Changjin bahkan lebih bingung, apa yang kotor? Melihatnya, Ye Qiu masih tidak mengerti, dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang hantu? Yin Qi adalah sesuatu yang mirip dengan hantu. Apa? Wajah Su Changjin pucat, dan ada ketakutan di matanya, dan dia mendekatkan tubuhnya ke Ye Qiu, dan memeluk lengan Ye Qiu erat-erat dengan tangannya. Su Ximing memperhatikan detail ini dan memandang Su Changjin dan Ye Qiu, seolah-olah mereka memahami sesuatu. Ye Qiu Oppa, apakah kamu mengatakan bahwa ada hantu di rumah kakek? Su Changjin bertanya dengan gugup. Jika itu benar-benar hantu, lebih baik menyelesaikannya, aku khawatir bukan. Mata Ye Qiu jatuh ke villa. Diam-diam membuka mata langit. Bab 1691. Dalam sekejap, kabut hitam tebal muncul di hadapan Ye Qiu, seperti tirai hitam yang menutupi villa. Selain udara yin, Ye Qiu juga merasakan udara kematian yang kuat dari kabut hitam ini. Artinya, kakek Su Changjin akan segera meninggal. Paman Su, bawa aku menemui Tuan Su. Ye Qiu berkata sambil melihat ke belakang. Oke. Setelah Su Ximing selesai berbicara, dia membawa Ye Qiu ke villa. Memasuki pintu, Ye Qiu terkejut. Ada 20 atau 30 orang di ruang tamu, seperti yang terlihat dari pakaian mereka, semua orang ini adalah dokter. Orang-orang ini menyambut Su Ximing dengan antusias. Mereka semua adalah dokter yang diundang ayahku untuk bertemu kakekku. Masih ada di lantai atas, dan yang di atas semuanya adalah dokter Korea yang terkenal, bisik Su Changjin. Ye Qiu sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Dia mengikuti Su Ximing ke lantai 2. Seperti yang dikatakan Su Changjin, setidaknya ada 50 atau 60 dokter di ratusan meter persegi ruang tamu. Banyak dari mereka masih pria tua berambut abu-abu. Su Ximing berhenti, mengobrol sebentar dengan para dokter, dan kemudian berkata kepada Ye Qiu, orang-orang ini semua adalah dokter Korea terkenal yang saya undang. Mereka telah berada di sini akhir-akhir ini, dan mendiagnosis ayah mereka setiap 4 jam. Saya baru saja bertanya kepada mereka, mereka masih belum menemukan penyebab ayah mereka. Mereka juga mengatakan bahwa ayah saya takut dia tidak akan hidup selama beberapa hari. Ketika Su Changjin mendengar kata-kata ini, air mata muncul di matanya.
Ye Qiu menghibur, saya selalu yakin bahwa apapun penyakitnya, pasti ada penyebabnya. Karena aku di sini, jangan khawatir tentang Changgeum. Aku akan melakukan yang terbaik. Su Changjin mengangguk. Ayah ada di kamar tidur lantai 3. Setelah Su Ziming selesai berbicara, dia membawa Ye Qiu ke lantai 3 villa. Begitu pintu kamar tidur dibuka, semburan udara yin mengalir ke wajahnya, dingin ke sumsum tulang. Su Changjin menciutkan lehernya dengan sangat dingin. Song Huixian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sungguh yin yang berat. Ye Qiu berkata, Zhang Jin, Bibi, jangan masuk. Bab 1692. Yin di ruangan itu terlalu berat. Berada di dalamnya dalam waktu lama tidak baik untuk kesehatanmu. Paman saya dan saya adalah laki-laki. Kami memiliki api yang kuat di tubuh kami dan tidak takut pada Yin Qi. Oke, kami akan menunggumu di sini, kata Song Huixian. Su Changjin mengingatkan, Ye Qiu dan Opa, hati-hati. Ya. Ye Qiu bersenandung, dan mengikuti Su Ziming ke kamar tidur. Ada 4 pelayan di kamar tidur, semuanya wanita paruh baya. Paman Su, biarkan mereka keluar, kata Ye Qiu. Su Ziming melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan tahu, dan segera membungkuk dan keluar dari kamar. Ye Qiu mendongak dan melihat seorang lelaki tua berwajah kurus berbaring di tempat tidur. Pria tua itu berusia 70-an, matanya tertutup rapat dan wajahnya pucat. Ye Qiu membuka matanya. Detik berikutnya, dia melihat alis lelaki tua itu penuh dengan kematian. Xiao Ye, ini ayahku, Su Yuansheng. Su Ziming memperkenalkan. Sebenarnya Su Ziming tidak memperkenalkannya, Ye Qiu juga mengetahuinya. Lagi pula, hanya ada lelaki tua yang sakit parah di kamar tidur. Ye Qiu berjalan ke tempat tidur dan melihat lebih dekat ke Su Yuansheng, dan menemukan bahwa meskipun Su Yuansheng tidak sadarkan diri, dia terlihat tenang dan tidak terlihat kesakitan sama sekali. Xiao Ye, tolong tunjukkan ayahku. Baik. Ye Qiu duduk di samping tempat tidur, mengambil denyut nadi tangan kanan Su Yuansheng, dan menundukkan kepalanya untuk menangkap denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Ye Qiu melepaskan denyut nadi Su Yuansheng dan berdiri. Xiao Ye, ayahku. Sebelum Su Ziming selesai berbicara, Ye Qiu berkata, denyut nadi Tuan Su sangat lemah dan dia akan mati. Su Ziming buru-buru bertanya, Xiao Ye, apakah kamu sudah menemukan penyebab ayahku? Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali denyut nadi Tuan Su yang lemah, aspek lain dari tubuhnya sangat normal. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, Tuan Su sebenarnya tidak sakit. Su Ziming terkejut, apakah kamu tidak sakit? Bagaimana ini bisa? Xiao Ye, kamu baru saja mengatakan bahwa ayahku sedang sekarat, bagaimana mungkin dia tidak sakit? Jika ayahku tidak sakit, mengapa dia koma? Sejujurnya, Ye Qiu merasa sangat aneh di hatinya. Dia telah melihat banyak gejala aneh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi aneh seperti Su Yuansheng. Apa yang menyebabkan Emersu koma? Ye Qiu melihat sekeliling di kamar tidur selama seminggu, dan tiba-tiba, tatapannya jatuh ke dinding. Ada lebih dari selusin lukisan tinta tergantung di dinding. Ye Qiu berjalan ke lukisan tinta dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa tinta dan kertas cuci ini berwarna kekuningan, dengan rasa kuno yang kuat, seolah-olah berasal dari masa lalu. Ye Qiu menatap lukisan itu. Setelah melihatnya sebentar, dia tiba-tiba menghancurkan bingkai itu dengan pukulan.